Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyajikan sebuah info Islam. Adil Fatih Abdullah. Sangat merugilah orang yang tidak terketuk hatinya untuk mau menyimak dan mengamalkan wasiat manusia termulia yang telah dijamin masuk surga. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita. Wanita berkah adalah yang ringan maharnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah ketika dilamar, ringan maharnya, dan mudah rahimnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, ia berkata, sahih menurut syarat Muslim, Baihaqi dalam Al-Kubra, dan Tabrani dalam Al-Aud. Urwah berkata, yakni rahimnya yang mudah melahirkan. Urwah berkata lagi, saya katakan, menurutku, awal mula keburukan wanita adalah ketika mempermahal maharnya. Tambahan ini diriwayatkan oleh Hakim, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan Tabrani. Makna hadis ini yang termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah ketika dilamar. Artinya, lamaran yang diajukan tersebut mudah diterima, baik berupa penerimaan pelamaran tanpa banyak memberi syarat maupun kemudahan dengan tidak mempersulit berbagai urusan. Kemudian, ringannya mahar artinya tidak berlebih dalam menentukan mahar, terlebih ketika melihat kondisi harta yang minim dan kondisi mendesak. Kemudian, mudah rahimnya, yakni mudah dan cepat melahirkan. Hadis ini berisi anjuran untuk tidak menetapkan mahar terlalu tinggi dan menuntut harta. Sebab menetapkan mahar terlalu tinggi akan menyusahkan pemuda yang ingin menjaga kesucian dirinya dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan maksiat dan keji ketika ia melihat pintu lamaran tertutup di depan matanya. Karena ia tidak mampu membayar mahar yang sebegitu mahal. Dan tidak diragukan lagi, Allah memerintahkan pada wali para wanita untuk memperingankan mahar, serta tidak menyengsarakan orang yang ingin sekali menikah. Mereka hendaknya ridho dengan orang fakir, namun mampu memberi nafkah. Jangan sampai mereka menolak lantaran kefakiran saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang patut kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan dari hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surat An-Nur 32. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak menyukai mahar yang terlalu mahal. Dulu pernah ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, aku telah menikahi seorang wanita Ansor. Beliau bertanya, sudahkah kau melihatnya? Karena sesungguhnya di dalam mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu. Ia menjawab, aku telah melihatnya. Beliau bertanya lagi, berapa mahar yang harus kau bayar? Ia menjawab, 4 uqyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 uqyah? Kamu seperti memahat perak pada punggung gunung ini. Kami tidak bisa memberikan permintaanmu, tetapi mungkin kami akan mengirimmu dalam sebuah pasukan yang kamu bisa mendapatkan harta dari sana. Uqyah adalah satuan bobot yang kurang lebih seberat dari 28,35 gram. Perawi berkata, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim satu pasukan ke Bani Abbas dan menyertakan lelaki itu dalam pasukan tersebut. Hadis ini diriwayatkan Muslim dengan redaksi seperti ini. Diriwayatkannya juga oleh Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi dalam Al-Kubra dengan lafaz yang hampir sama, yang menunjukkan ketidaksukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tingginya mahar. Dalam hadis ini adalah nilai mahar yang disepakati lelaki itu dalam pernikahannya, yakni ketika beliau bersabda, 4 uqyah.
kamu seperti memahat perak pada punggung gunung ini. Imam Nawawi berkata, sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 uqiyah, kamu seperti memahat perak pada punggung gunung ini. Al-urdu, ain damam, dan ra sukun adalah sisi dan arah. Tan hituna dengan ha kasroh artinya mengukir dan memotong. Makna kalimat ini adalah makruhnya mempermahal mahar ketika pernikahan akan dilangsungkan. Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi. Yang sedang kita bahas di sini adalah mengenai kondisi orang biasa dan masyarakat ekonomi menengah. Adapun bagi kondisinya longgar dan mudah, maka tidak ada batasan maksimal mahar. Berbeda ketika wali wanita sengaja memperberat mahar putrinya dan mengharuskan pemuda memenuhi beban dan tanggung jawab yang besar. Padahal si pemuda dalam keadaan sempit dan sulit. Maka hal ini tidak termasuk tindakan terpuji. Justru yang lebih utama dalam kondisi ini adalah mempermudah bagi si pemuda dan melihat akibat ke depannya. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surat An-Nur 32. Untuk menjaga kemaslahatan para pemuda dan pemudi, menjaga nilai akhlak masyarakat, serta mencegah tersebarnya perbuatan kotor dan keji yang merajalela dengan semakin banyaknya pemuda yang membujang dan perawan tua. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan seseorang lelaki dengan mahar bacaan Al-Quran yang ia miliki. Lihat Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi dalam kitab An-Nikah. Beliau juga bersabda, carilah mahar walau hanya sebuah cincin dari besi. Ibid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertanya kepada seorang lelaki yang terlihat bekas kekuningan pada dirinya, apa ini? Ia menjawab, aku menikah dengan 1 timbangan biji emas. Beliau bersabda, semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing. Diriwayatkan oleh Muslim. Ketika dalam diri wanita ada kemudahan dalam mahar, kelak berkah dan kebaikan pun akan dituai di saat-saat yang baik dan penuh berkah. Tetapi kalau belum apa-apa wanita sudah belajar menitik beratkan perkara-perkara lahirannya dan pandangan-pandangan pertamanya tertuju kepada materi, kelak ia akan belajar untuk mempermahal mahar kepada pria. Manapun yang datang mengajukan lamaran kepadanya, baik kondisinya sedang mudah atau tidak, bahkan sebelum melihat akhlak, iman, dan sikap amanahnya, yang pertama kali ia lihat adalah keadaan materi dan kemampuan hartanya. Jika ada lelaki datang yang engkau ridhoi agama dan sifat amanahnya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang menyebar luas di muka bumi ini. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Dan fitnah yang menyebar luas inilah yang kita saksikan pada zaman ini. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Terima kasih sahabat beriman telah menyaksikan dan mendengarkan sampai video ini habis. Semoga apa yang kita dengarkan tadi, semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.